Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa kembali di sini dengan kami para penjaga warung yang budiman. Sekarang kita akan membahas tentang satu tanda-tanda akhir zaman, yaitu tentang kelahiran dan kehadiran Dajjal di muka bumi ini. Jadi ketika kita membahas Dajjal, saya teringat tentang teknologi saat ini, yaitu AI. Namun sebelum itu, Dajjal adalah sosok mitologis dalam Islam yang muncul di akhir zaman. Tapi jika dibaca secara filosofis, ia bukan sekedar individu, melainkan simbol sistemik, representasi dari ilusi kebenaran dan penyesatan kolektif dan kekuasaan palsu. Jadi abad 21 ini muncul entitas lain, yaitu AI, Artificial Intelligence. Ya, AI bukan sekedar teknologi, ia adalah puncak dari rational project modern, usaha menggantikan akal budi dengan algoritma. Apakah AI adalah perwujudan sistem Dajjal dalam bentuk modern seperti itu? Kayaknya ya hampir-hampir sama soalnya. Jadi dalam hadis dan teks eskatologis, Dajjal digambarkan sebagai bermata satu, ya, simbol simbol serta pandangan tunggal materialistik, membawa surga dan neraka atau realitas palsu, mengendalikan makanan dan kekayaan, kemudian kuasa ekonomi dan ilusi ketergantungan. Dalam film-film ini sudah digambarkan, ya, AI ini. Dajjal bukan hanya individu, tapi artikulasi global di mana kebenaran dibalikkan dan kebatilan menjadikan norma, seperti itu. Jadi produk rasionalitas tanpa transendensi, seperti itu. Jadi AI lahir dari pemikiran modern. Semua dapat direduksi menjadi data dan pola, bahkan yang akhir-akhir ini sedang viral. Jadi kesadaran dapat disimulasikan. Jadi kemudian keputusan etis dapat diotomatisasi, seperti itu. AI bukan netral, ia menyerap nilai, bias, dan tujuan dari penciptaannya. Kapitalisme global, militer, dan platform digital. Jadi seperti yang dikatakan oleh James Baldwin, menyebut zaman ini sebagai era simulasi, bukan realitas yang ditampilkan, tapi citra realitas yang ditampilkan. AI dan deepfakes menghapus batas antara nyata dan palsu. Kita hidup dalam hyperrealitas seperti surga, Dajjal yang ternyata neraka, seperti itu. Hari ini realitas hari ini bukan dihadapi, tapi dikurasi, bukan dialami, tapi dikonsumsi, seperti itu. Kemudian Dajjal itu sebagai kapitalisme, wajah kapital itu adalah wajah Dajjal yang lain. AI bukan sekedar teknologi, ia adalah alat kekuasaan. Jelas sekali saat ini, ya, mengendalikan konsumsi lewat algoritma, mengganti kerja manusia dengan mesin, mengawasi dan memprofil pengguna. Itu sudah sangat jelas sekali di media sosial saat ini. Kita lihat, ya, contohnya. Jadi kapitalisme digital menjanjikan efisiensi, tapi menciptakan ketergantungan, kemudian reduksi nilai manusia menjadi user data, hilangnya kehendak bebas, serta ini persis deskripsinya seperti Dajjal, ya, jika dianalisis. Sehingga terjadi apa lagi? Krisis kesadaran. Dan Heidegger pernah berkata, pernah mempertimbangkan bahwa teknologi modern menjadikan manusia itu sebagai sumber daya, seperti itu. Dan AI melanjutkan ini. Jadi manusia hanya entry data dalam sistem. Bahkan Kierkegaard menulis, the greatest danger is losing yourself without even noticing it.
Jadi AI menyempurnakan bahaya itu. Manusia kehilangan diri, tapi merasa produktif. Banyak sekarang konten kreator yang sangat bergantung sekali dengan AI. Tauhid sebagai apa ya, pilihan terakhir. Tauhid adalah kesadaran bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh data, tapi oleh wahyu dan hikmah. Maka jalan satu-satunya adalah tauhid. Manusia bukan algoritma, jelas, tapi makhluk moral. Teknologi harus melayani, bukan mengendalikan. Jadi tauhid membebaskan manusia dari sistem dajjal. Maka salah satu jalannya itu dengan tauhid. Dunia yang diciptakan oleh dajjal, ilusi yang menyamar sebagai keselamatan. Jadi kesimpulannya, AI itu bukan makhluk hidup, tapi alat sistem dajjal. Ya, Win 6 headsetnya 1. Win 6 Exos 1. Bungkusnya ada. Ada bungkusnya. Tukar aja. Oh, iya, iya. Ada. Jadi 12 ya. Ya. Kasih aja. Ya. Jadi yang paling penting kita sadari bahwa apa ya namanya, AI sekarang itu jika diinterpretasikan secara filosofi itu membentuk dari sistem dajjal untuk merusak manusia. Ini perlu diperhatikan serta perlu direnungkan agar kita benar-benar menjadi manusia yang dihindari dari dajjal itu. Makanya salah satu doa yang dipanjatkan Rasulullah itu ya, dilindungi dari fitnah dajjal itu. Oke, demikian dulu ya, karena ini konten di waktu-waktu jam-jam rame ya jadi tidak maksimal. Semoga saja ada semacam apa namanya hikmahnya. Namun di suatu waktu nanti saya akan bahas lagi tentang sistem dajjal ini. Ya, AI merupakan sistem dajjal. Oke, demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.